Pernahkah Anda melihat sebuah petisi online atau mungkin kolase video di media sosial yang dirancang khusus hanya untuk menghancurkan hidup seorang perempuan? Komentarnya seragam. Hujatannya, caci makinya, tuntutannya agar dia dipecat, dipenjara, atau bisa juga dia harus lenyap dari muka bumi ini. Anda melihat sebuah petisi online atau mungkin kolase video di media sosial yang dirancang khusus hanya untuk menghancurkan hidup seorang perempuan? Komentarnya seragam. Hujatannya, caci makinya, tuntutannya agar dia dipecat, dipenjara, atau bisa juga dia harus lenyap dari muka bumi ini. Di era sekarang kita menyebutnya cancel culture atau rajam digital. Semua orang mendadak mengenakan jubah hakim, menggenggam batu berupa jempol di layar ponsel, siap melempar sampai korban mati karakter. Tetapi mari kita mundur 2000 tahun ke belakang. Di sebuah pelataran Bait Allah di Yerusalem, suasananya persis seperti kolom komentar media sosial Anda pagi ini. Penguasa agama, kaum Puritan yang merasa paling suci, menyeret seorang wanita yang kedapatan berzina. Mereka menuntut darah, mereka membawa petisi hukum. Dan di sana ada seorang pria bernama Yesus, yang alih-alih ikut berteriak, dia justru melakukan sesuatu yang membuat semua algojo moral itu pulang dengan kepala tertunduk. Kita akan membongkar satu gestur paling provokatif dalam sejarah teologi saat Tuhan menulis di atas debu. Yang pertama, jebakan hukum dan korban politik. Mari kita bedah secara presisi apa yang sebenarnya terjadi di Yerusalem kala itu. Bukan sekedar kasus moralitas biasa. Ini adalah legal trap atau jebakan politik yang kotor. Yudea waktu itu dijajah Romawi. Secara hukum kolonial, orang Yahudi tidak punya hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Jadi, kaum Farisi membawa perempuan itu ke hadapan Yesus dengan sebuah drama yang mematikan. Yesus berkata, "Ya, rajam dia." Maka Yesus akan ditangkap oleh tentara Romawi atas tuntutan makar dan eksekusi ilegal. Tetapi jika Yesus berkata, "Jangan dihukum," mereka akan langsung mencap Yesus sebagai nabi palsu yang mengkhianati hukum Taurat Musa. Perempuan ini tidak pernah dipandang sebagai manusia oleh mereka. Dia hanyalah pion. Dia hanyalah umpan politik untuk menjatuhkan Yesus. Dan perhatikan ketimpangan gendernya. Teks mencatat perempuan itu tertangkap basah sedang berzina. Logika hukumnya sederhana. Zina tidak bisa dilakukan sendirian, di mana laki-lakinya. Mengapa laki-lakinya dilepaskan dan aman di dalam rumahnya? Sementara si perempuan diseret ke ruang publik, dipermalukan setengah telanjang, dan dijadikan komoditas kemunafikan. Sama seperti di Indonesia hari ini, bukan? Ketika ada skandal moral atau penyebaran video intim privat tanpa persetujuan, siapa wajahnya yang paling ada, yang paling dipajang di media? Siapa yang kehilangan pekerjaan? Siapa yang dihujat satu negara? Dia adalah perempuan. Sementara pihak laki-laki atau penyebar pertamanya seringkali melenggang bebas tanpa sanksi sosial yang setara. Yang kedua,
jari Allah dan tulisan di atas tanah. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia tidak berdebat. Dia tidak membalas argumen hukum mereka dengan teriakan. Teks mencatat, Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Secara teologis, ini adalah tindakan profetis yang menggetarkan. Bagi orang Yahudi, kalimat ditulis dengan jari akan langsung melempar ingatan mereka ke Gunung Sinai. Kitab Keluaran mencatat bahwa 2 loh batu hukum tertulis oleh jari Allah. Jadi, ketika Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya sendiri, Yesus sedang melakukan klaim otoritas ilahi yang radikal. Dia seolah-olah sedang berkata, "Kalian membawa hukum yang tertulis dengan jari Allah untuk membunuh perempuan ini? Ketahuilah, pemilik jari yang menulis hukum itu sekarang sedang berdiri di hadapan kalian, dan aku sedang menulis ulang esensi keadilan itu." Tetapi pertanyaannya, mengapa di tanah? Mengapa bukan di batu? Nabi Yeremia pernah bernubuat bahwa orang-orang yang hatinya menyimpang dari Tuhan, namanya akan tertulis di atas tanah. Tanah atau debu adalah simbol kefanaan, sesuatu yang mudah dihapus. Tafsiran dari para bapak gereja kuno seperti Santo Hieronymus menyebutkan hal yang sangat tajam. Yesus tidak sedang menggambar abstrak. Yesus sedang menuliskan daftar dosa-dosa rahasia para pembuat petisi moral tersebut. Bayangkan orang Farisi paling senior maju membawa batu besar. Lalu dia melihat ke tanah, di sana tertulis, "Pencuri," lengkap dengan tanggalnya. "Pezina," lengkap dengan nama wanita simpanannya. Yesus membubuhkan tanah itu dan menjadi cermin bagi mereka. Yesus tidak mempermalukan para nabi itu di depan publik, tetapi dia membongkar kemunafikan mereka secara privat. Dan kalimat monumental itu keluar, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama sekali melempari perempuan itu dengan batu." Satu persatu batu berjatuhan ke tanah, dan kerumunan itu membubarkan diri, dimulai dari para yang tua atau para tua-tua. Artinya, mereka yang rekam jejaknya dosanya paling panjang, mereka dahulu yang pergi meninggalkan tempat. Yang ketiga, kontras batu digital dan keadilan restoratif. Ada pesan visual yang luar biasa di sini. Kaum Farisi memegang batu yang keras. Yesus menulis di atas tanah yang lembut. Batu melambangkan legalisme yang kaku, dingin, yang tujuannya hanya satu, membinasakan. Tanah melambangkan kemanusiaan kita yang rapuh, karena manusia diciptakan dari debu tanah. Yesus memilih menyentuh tanah, mengidentifikasikan dirinya dengan kerapuhan si perempuan. Yesus menulis di atas tanah untuk menunjukkan bahwa di dalam Dia, dosa itu bisa dihapus, seperti tulisan di atas debu yang hilang ditiup angin. Di Indonesia, kita rindu pada keadilan, tetapi sering kali yang kita praktikkan adalah mob justice. Penghakiman massa yang digerakkan oleh petisi, kemunafikan kelompok tertentu demi menaikkan posisi tawar politik atau sekedar memuaskan ego merasa paling suci. Kita mengukir kesalahan orang lain di atas batu digital internet yang tidak bisa dihapus dan merusak masa depan mereka selamanya. Yesus menerapkan apa yang kita sebut hari ini sebagai restoratif justice, keadilan yang memulihkan. Dia tidak membenarkan dosa perzinahan perempuan itu. Di akhir kisah Yesus tetap berkata, "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Tetapi Yesus menyelamatkan martabatnya.
Yesus memberikan dia hari esok atau sesuatu yang ingin direnggut oleh massa yang begitu marah. Suara teologis dari Yohanes pasal 8 ini mengetuk layar ponsel kita hari ini. Sebelum jempol kita ikut mengetik hujatan, sebelum nama kita ikut menandatangani petisi untuk menjatuhkan atau memojokkan seseorang yang dianggap bersalah, mari kita membungkuk sejenak. Mari kita lihat ke tanah di bawah kaki kita. Mari kita lihat cermin batin kita sendiri. Apakah kita benar-benar membenci dosa? Atau kita hanya menikmati sensasi merasa lebih suci di atas kehancuran orang lain? Letakkan batumu, karena kita semua hanyalah debu yang berutang pada belas kasihan Tuhan. Saya, Betty Nurbaini Sihite, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waras, tetap mengasihi, warnai dunia dengan pikiran Kristus, Solideo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.